Informasi berikutnya, Saudara, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep datang ke KPK untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat. Kaisang mengklaim naik jet nebeng teman. Kaisang tidak datang ke Gedung Merah Putih KPK, melainkan ke Gedung Lama KPK yang menjadi kantor Dewan Pengawas KPK pada Selasa siang. Kaisang bilang kedatangannya bukan karena panggilan KPK. Ia datang atas inisiatif pribadi untuk mengklarifikasi jet pribadi yang ia tumpangi bersama sang istri Erina Gudono ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Kaisang juga mengklaim jet pribadi itu milik teman dan ia hanya nebeng atau menumpang. Datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Juru bicara Kaisang Pangarep, Francine Wijaya, menyatakan kedatangan Kaisang hari ini ke KPK merupakan inisiatif pribadi untuk berkonsultasi mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi dan cara menyikapinya. Kaisang telah mengisi formulir gratifikasi terkait perjalanannya menggunakan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Saat ini Kaisang menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Francine menegaskan Kaisang dan istri pergi ke Amerika Serikat dengan menumpang jet pribadi milik teman Kaisang. Terkait detail siapa sosok teman Kaisang, Francine menyebut hal tersebut dapat ditanyakan langsung ke KPK. Beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya, atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi. Dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan saat mendatangi KPK, Kaisang mengisi formulir penerimaan gratifikasi dan memberi beberapa keterangan tambahan. Pahala menjelaskan hal ini merupakan prosedur pertama yang dilakukan oleh KPK tentang kronologis dari apa yang dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dalam status sebagai anak penyelenggara negara. KPK menyebut hasil analisa dari klarifikasi Kaisang soal jet pribadi akan diketahui dalam 30 hari. Prosedur yang pertama yang kita lakukan adalah meminta keterangan tambahan tentang kronologis dari apa yang dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dalam status sebagai anak penyelenggara negara. Sesudah kronologisnya kita dapat gitu, dan seperti biasa kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Kalau milik negara maka dinilai gitu ya, fasilitas itu berapa nilainya dan nanti akan diganti dalam bentuk uang. Tapi kalau dibilang ini milik yang bersangkutan, ya sudah, gitu. Pelaporannya ya begitu saja gitu, bahwa ini ditetapkan sebagai milik yang bersangkutan. Kaisang Pangarep hadir di Gedung Lama KPK pada Selasa siang. Informasi lebih lengkapnya kita akan sapa jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari Gedung KPK. Selamat petang, Putu. Kaisang disebut mengisi formulir gratifikasi dan memberikan keterangan tambahan. Apa, Putu, keterangan tambahan yang dimaksud? Ada beberapa hal, Ibrahim, yang disampaikan oleh KPK khususnya terkait dengan siapa saja orang yang berada di dalam jet pribadi yang dinaiki oleh Kaisang Pangarep dan juga istrinya Erina Gudono, di mana disampaikan bahwa di dalam jet pribadi tersebut hanya ada 4 orang atau 4 penumpang, yakni
Erina Gudono, Kaesang, kemudian ada stafnya juga yang ada di situ. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana juga pernyataan dari Kaesang sebelumnya bahwa penggunaan jet pribadi ini ramai dibicarakan karena diduga ini merupakan gratifikasi atau hadiah untuk Kaesang yang merupakan anak dari pejabat negara, yaitu Presiden Joko Widodo, kemudian iparnya ini juga masih memiliki status sebagai pejabat negara, kemudian kakaknya juga pernah menjadi pejabat negara sebagai wali kota Solo. Tapi tadi Kaesang bilang bahwa jet pribadi tersebut yang dinaiki oleh dirinya dan juga sang istri hanya sebatas nebeng aja untuk ke Amerika Serikat karena tujuannya sama. Tapi kalau tadi pas ditanya apakah kemudian sosok teman tersebut ada di dalam pesawat, ini Kaesang tidak menanggapi secara langsung. Siapa sosok teman tersebut juga tidak disampaikan dan dirinci karena malah dilempar ke KPK sebagai lembaga anti rasuah yang mendapatkan laporan dari ataupun juga keterangan dari Kaesang. Nah, tadi dari KPK sendiri juga sudah menyampaikan bahwa memang memiliki waktu maksimal untuk mendalami apa yang sudah ditulis tangan oleh Kaesang Pangarep tadi selama 30 hari ke depan. Tapi sebetulnya dalam kurun waktu 1 pekan antara 3 sampai dengan 4 hari, KPK ini seharusnya sudah bisa menyimpulkan apakah hal tersebut merupakan gratifikasi atau bukan. Karena kalau nanti misalnya dinyatakan sebagai bentuk gratifikasi, Kaesang Pangarep ini kalau memang itu bukan kendaraan miliknya atau jet pribadi miliknya, ya tentu saja Kaesang harus membayarkan sejumlah yang seharusnya dibayarkan. Kalau mengutip bagaimana pernyataan Kaesang yang dilaporkan ke KPK, per orangnya ini diminta untuk membayar besarannya ini 90 juta rupiah per orang. Jadi total dengan 4 orang penumpang tersebut maka ada sekitar 360 juta rupiah yang harus dibayarkan. Pertanyaannya, apakah ketika menggunakan jet pribadi pembayarannya ini dihitung per orang? Seperti misalnya kelas bisnis begitu ya, atau justru dibayar per pesawat, karena yang kemarin juga ramai diperbincangkan oleh publik adalah ongkos untuk menggunakan jet pribadi dengan spesifikasi yang digunakan oleh Kaesang Pangarep dan juga istrinya untuk pulang pergi Indonesia dan Amerika Serikat ini memakan biaya hampir 11 miliar rupiah, yang artinya ini jauh begitu ya jika dibandingkan dengan harga yang disebutkan Kaesang tadi sekitar 360 juta rupiah. Ini juga yang harus ditelusuri oleh pihak KPK dalam waktu maksimal 30 hari atau menyimpulkan keputusan awal di antara 3 sampai dengan 4 hari. Yang tadi juga disampaikan oleh pihak KPK sendiri selain memiliki waktu 30 hari tadi untuk mendalami, juga terkait dengan apakah ada mens rea. Kita tahu bahwa dalam unsur pidana itu ada mens rea, niat jahat. Bicara soal gratifikasi misalnya, Ibrahim dan juga saudara, gratifikasi sendiri ini merupakan hadiah, bisa dalam bentuk diskon barang ataupun juga paket wisata begitu ya. Ada banyak sekali bentuknya yang bisa diberikan, baik itu kepada pejabat negara ataupun juga kepada keluarga dari pejabat negara. Nah, ini yang juga harus dipastikan oleh KPK, apakah ada niat tersebut dengan memberikan hadiah ataupun juga paket wisata ataupun kemudahan-kemudahan lainnya, ini berdampak pada keputusan-keputusan politik misalnya ataupun juga proyek-proyek, mengingat Kaesang ini merupakan keluarga dari pejabat negara. Nah, ini yang harus ditelusuri oleh pihak KPK, Ibrahim. Saja, apakah akan ada pemeriksaan pihak lain termasuk sang pemilik pesawat nantinya? Pertanyaan bagus, Ibrahim, karena kalau tadi kita lihat bagaimana jalannya doorstop begitu ya, atau wawancara dengan pihak KPK, itu adalah pertanyaan utama selain siapa sosok teman yang dimaksud oleh Kaesang untuk nebeng tadi, kemudian juga apakah nanti ayahnya yang merupakan pejabat negara setidaknya masih dalam beberapa pekan ini menjabat sebagai presiden, yaitu Joko Widodo, ini akan dipanggil oleh KPK. Ini semua baru bisa disimpulkan atau diputuskan oleh KPK ketika misalnya ada indikasi gratifikasi. Jadi kalau nanti ada indikasi gratifikasi, baru KPK bisa memutuskan apakah memanggil saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait yang masuk namanya dalam laporan ataupun juga yang disampaikan Kaesang. Kalau kata Kaesang ini keterangan begitu ya, bukan karena klarifikasi karena dipanggil oleh KPK. Kemudian yang kedua, apakah perlu dilakukan penyitaan ataupun juga penelusuran lebih lanjut terkait dengan pembayaran rekening dan lain-lain, ini harus dipastikan dulu oleh KPK
apakah betul ada upaya gratifikasi, baru nanti KPK bisa menentukan sikap apa yang akan dibutuhkan untuk memenuhi bukti-bukti. Karena kalau dari tahap awal kemudian naik ke penyelidikan dan naik ke penyidikan, tentu ini sudah harus ada bukti kuat untuk KPK memutuskan hal tersebut. Jadi kita lihat nanti bagaimana perjalanannya, kita tunggu 1 pekan apakah ada gratifikasi atau tidak. Kalaupun molor-molor, maksimal KPK harus memutuskan dalam waktu 30 hari untuk bisa mengetahui apakah Kaesang Pangarep ini betul menerima gratifikasi atau justru ya sudah, ini memang hanya nebeng teman saja. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta.